Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Warti dengan NIM 2021435556, kelas 6N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai metode penelitian eksperimen guna memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen yang terhormat Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki materi pembahasan kita pada kali ini, di sini ada pun beberapa sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian metode eksperimen, yang kedua tujuan metode eksperimen, yang ketiga jenis-jenis metode eksperimen, yang keempat syarat-syarat penelitian eksperimen, yang kelima langkah-langkah metode eksperimen. Pengertian metode eksperimen. Menurut Frenkel dan Whelan 2009 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba dan mengonfirmasi atau membuktikan. Penelitian eksperimen itu sendiri digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome kecuali variabel independen atau treatment yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain atau selain variabel treatment yang mengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di sebuah laboratorium. Selanjutnya yaitu tujuan metode eksperimen. Secara umum tujuan dari penelitian eksperimen itu sendiri ialah untuk mengemukakan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Setelahnya hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapat tindakan berbeda. Tindakan atau perlakuan dalam penelitian eksperimen ini biasanya disebut dengan treatment. Bisa diartikan sebagai tindakan, variasi atau pemberian kondisi yang dinilai atau ditemukan pengaruhnya. Metode eksperimen juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pre-experimental decision. Jenis eksperimen ini lebih tepat digunakan untuk mengumpulkan informasi awal terhadap pertanyaan di dalam penelitian yang diangkat. Penelitian pre-experimental decision ini pun terbagi menjadi beberapa macam seperti on-shot, case study, on-group, pre-test, post-test decision, in-test, group comparison. Yang kedua, true experimental decision. Jenis true experimental decision adalah penelitian eksperimen yang dapat mengontrol semua variabel, di mana variabel luar yang ada memiliki pengaruh terhadap hasil. Itu sebabnya perlu adanya variabel kontrol. Adapun jenis penelitian eksperimen jenis ini yaitu post-test only control decision, pre-test post-test control group decision, the Solomon for group decision. 3. Quasi-experimental decision. Experimental decision bentuk dari pengembangan true experiment decision. Meskipun jenis ini terdapat kelompok kontrol, namun fungsi kelompok kontrol tidak dapat mengubah secara penuh variabel luar yang mempengaruhi penelitian. Meskipun variabel kontrol tidak dapat berpengaruh secara penuh, metode ini dianggap metode yang lebih baik dibandingkan dengan pre-experimental decision dan quasi-experimental decision.
Adapun beberapa macam kuasi eksperimental desigen ini yaitu time series desigen, equivalent control group desigen, counterbalance desigen. 4. Faktorial desigen. Jika kamu kebetulan penelitiannya melibatkan lebih dari 2 atau lebih variabel bebas yang manipulasi, maka bisa menggunakan desain faktorial, di mana jenis penelitian eksperimen ini sangat membantu peneliti untuk menyelidiki 2 atau lebih variabel. Umumnya jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada efek antara variabel eksperimental. Dapat pula digunakan untuk mengetahui apakah variabel eksperimental dapat digeneralisasikan lewat semua level sesuai dengan variabel kontrol. Selanjutnya, syarat-syarat penelitian eksperimen. Sebuah penelitian dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang akurat jika dilaksanakan dengan mengikuti kaidah tertentu. Seperti halnya dengan penelitian eksperimen, akan memberikan hasil yang valid jika dilaksanakan dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Wilhelm Wundt dalam ALSA 2004 mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yaitu yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, penelitian harus dapat memanipulasi atau mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendaknya. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Adapun beberapa langkah dalam metode eksperimen. Menurut Zuccardi 2003, pada umumnya penelitian eksperimen dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen, menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, membuat instrumen validasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.